Silakan masuk. Sepertinya kalian telat, tidak apa-apa, silakan duduk saja. Oke, selanjut. Eh, jadi di dalam bullion bank itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah simpanan, di mana simpanan emas nasabah yang dapat dimonetisasi atau unlocated. Dan kedua ada pembiayaan, pinjaman dalam bentuk emas yang dikembalikan dalam bentuk emas. Dan ketiga ada titipan emas, titipan emas yang tidak dapat dimonetisasi atau allocated. Jadi bedanya ini satu unallocated, yang satu ini allocated. Dan selanjutnya untuk perdagangan, transaksi jual beli emas dalam bentuk emas murni batangan. Nah, di Pegadaian Syariah, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening deposito emas. Dan juga nasabah bisa mendapat imbal hasil dan saldo kembali saat jatuh tempo. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya harus menabung emas? Jadi menabung emas bukan hanya investasi, tapi juga bentuk perlindungan nilai. Di mana sekarang adalah waktu yang tepat untuk menabung emas karena ketidakpastian ekonomi di era ini. Dan menabung emas itu sangat mudah. Kalian hanya bisa mulai dengan harga 10.000 saja. Itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gue tertarik dah nabung emas. Soalnya kan di seminar barusan bilang emas tuh perlindungan nilai. Iya sih, apalagi tadi pas di seminar sampein kalau nabung emas tuh bisa dimulai dari ceban doang. Nah itu dia Mi, lu bayangin aja kita naruh duit ceban nih sekarang, 5 tahun yang akan datang bakal naik tuh duit, gak bakal ceban lagi. Itu dia, emang gokil banget dah nih mas nih. Gimana ntar kalau misalnya sorean dikit nih, kan sekarang masih panas nih siang. Sorean dikit kita ke Pegadaian Syariah dah, kita langsung tuh gas aja gas. Udah gas dah, buka tabungan emas kan? Gas. Gas. Halo, selamat siang. Yang bisa saya bantu? Saya mau buka tabungan emas kan? Oke, sebelumnya kami di sini memiliki dua opsi. Yang pertama itu membuka rekening via outlet, dan yang kedua itu membuka rekening via aplikasi Pegadaian Digital. Sebelumnya kakaknya tertarik yang mana nih? Mau pakai yang aplikasi Pegadaian Digital aja deh kan? Oke, boleh. Sebelumnya kakaknya udah download aplikasi Pegadaian Digital? Belum. Oh, boleh, silahkan di-download terlebih dahulu. Nanti saya bantu untuk tata caranya. Kira-kira kata lu untung gak Mi kita nabung di emas? Ya insya Allah lah, kayak nabung kayak biasa aja sih sebenarnya. Cuman kan ya beda ini di emas. Gak nyesel Mi, gua rajin nabung emas. Ah iyalah, karena kan emas harganya makin hari makin naik. Itu dia Mi, lumayan banget kan. Ibaratnya kita nabung sampai dilupain, tapi tiba-tiba untung. Iya, apalagi kalau misalnya nabungnya tuh tiap bulan konsisten. Itu bisa kita pakai juga nanti buat dana darurat. Itu Mi. Waalaikumsalam. Jadi kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan Pegadaian Syariah, lebih spesifiknya Bank Bullion. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisakah dijelaskan secara singkat apa itu Bank Bullion dalam konteks Pegadaian Syariah, serta memberikan latar belakang Pegadaian Syariah mengembangkan layanan Bank Bullion, dan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan emas sebagai aset utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa Pegadaian itu secara keseluruhan ya, bukan hanya syariah. Pegadaian itu ditunjuk sebagai bank bullion. Bank bullion itu adalah bank yang emas dari jadinya semua itu apa namanya? Kalau bank itu kan istilahnya kita menabung ya. Nah menabung itu kenapa? Jadi menabung itu dalam bentuk emas. Kita di Indonesia itu ada dua yang ditunjuk, yaitu PT Pegadaian dan PT BSI, Bank BSI. Kami di sini Bank Bullion itu adalah kita kenapa sih pemerintah itu menerapkan membentuk bank
gitu ya. Karena kan secara ini kan untuk saat ini bahwa emas itu tidak merata. Kita pengelolaannya itu hanya istilahnya kita hanya dari untuk ke seluruh penduduk itu nggak ada. Kenapa? Pegadaian itu kan ada di tempat-tempat terpencil. Nah, Bang, untuk pembentukan kalau di Pegadaian itu kita ada namanya tabungan emas. Tabungan emas itu mulai dari 10.000. Jadi kan setiap orang bisa mempunyai emas gitu kan. Dari 10.000 ini jadi modelnya begini. Ini awal mulanya kenapa Pegadaian ditunjuk ya. Ini karena dia punya ini komennya kita menyimpan rupiah. Nah, saldonya ini dalam bentuk saldo emas. Nah, gitu. Jadi saldo emas. Jadi setiap orang bisa memiliki emas, tidak hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang berduit gitu kan. Kenapa sih Pegadaian itu konsen dengan emas? Karena emas itu kan istilahnya dia aktiva yang liquid, yang mudah untuk dijual kapan aja. Terus di sini Pegadaian itu mempunyai bisa emas itu bisa sebagai kalau di Pegadaian ya, bisa sebagai pembiayaan. Pembiayaan itu gimana sih Bu? Pembiayaan itu umpamanya kita punya logam mulia, itu bisa digadaikan. Digadaikan itu bisa dijaminkan untuk Pegadaian, untuk usaha. Kalau di syariah itu, kalau di konven itu namanya sewa modal. Sewa modal itu dari uang pinjaman. Kalau kita ijarah itu dari nilai barang barang yang kita jadinya kalau di syariah itu namanya jasa titipan, tidak ada sewa modal. Jadi perhitungannya itu dari jumlah barang yang dititipkan. Itu kalau perbedaannya itu syariah dengan konven. Terus Pegadaian itu kan simpanan itu yang tadi yang ini. Terus pembiayaan tadi udah bisa digadaikan untuk untuk usaha, untuk ekonomi konsumsi juga bisa. Terus untuk titipan, jadi kita ada bilangan, kita ada simpanan, pembiayaan, titipan dan perdagangan. Kalau perdagangan kan tadi udah pembiayaan ya berarti ya. Terus titipan. Nah, titipan ini di Pegadaian menerima titipan logam mulia. Kalau itu ada bentuk corporate atau perorangan juga. Kalau corporate itu biasanya nilainya 100 ke atas. Itu biasanya untuk yang besar-besar. Kalau umpamanya untuk perorangan itu bisa minimal, kalau itu kan harus pecahnya 100 gram kalau yang corporate. Kalau yang perorangan itu berapa aja. Itu dengan sewa itu 100.000 per bulan. Tuh. Terus kalau umpamanya itu perdagangan ini kalau Pegadaian ini kita juga punya namanya Galeri 24. Itu dia perusahaan kami itu punya anak perusahaan namanya Galeri 24. Itu dia membuat emas. Dia ada kita kan kalau itu biasanya Antam ya. Nah, kalau kita itu ada namanya Galeri itu, nggak ada contohnya itu. Nah, di Galeri itu, kita di perusahaan Galeri itu perdagangan itu kita bisa konsinyasi. Ngerti konsinyasi nggak? Konsinyasi itu kita titip barang. Nah, barang itu untuk dijual lagi gitu ke masyarakat. Nanti kita dapat surplusnya karena kan harga emas itu naik terus kan. Nah, itu kita dapat sharing laba lah, namanya konsinyasi. Barang kita tetap ada, barang kita nggak ada. Barang kita cuma dititipkan. Karena kan emas itu kan beredar di banyak ya di pasaran itu kan. Sementara untuk pengadaannya itu kan kita butuh proses seperti pengadaan itu kita kan harus nyetak sendiri. Nah, untuk mensiasati kekosongan itu, nah kita buka dengan konsinyasi itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. apa perbedaan BUMN dengan layanan tabungan emas atau gadai emas yang telah lebih dahulu ada di Pegadaian? Bukan
bukannya beda sih, sebenarnya sih sama. Cuman kan kalau kemarin itu kita tidak ada TU, cuman lebih spesifik lagi aja ya. Karena dulu kan istilahnya ini hanya sampingan lah, maksudnya biar edukasi untuk nasabah Pegadaian bahwa kita bisa loh menabung dan bentuk emas gitu kan. Mungkin karena keberhasilan dari Pegadaian ini akhirnya pemerintah ternyata bagus ini efektif, akhirnya hanya ditetapkan aja sih sebenarnya sama, cuman kita perbedaannya itu ya memang dari dulu ini tabungan emas ini bisa juga untuk pembiayaan juga bisa. Terus kalau umpamanya kita mau butuh, nggak harus digade di buyback atau dijual juga bisa. Sebenarnya sama, cuman ini lebih ngetrennya aja, lebih ngebuminnya aja gitu. Jadi lebih spesifik aja ya? Iya, maksudnya lebih diakuin lah. Iya. Kalau dulu kan istilahnya hanya Pegadaian yang tahu. Maksudnya nasabah Pegadaian yang tahu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja produk atau layanan keunggulan yang ditawarkan Bullion Bank di Pegadaian Syariah dan akad-akad apa saja yang digunakan dalam setiap transaksi emas yang dilakukan? Produk unggulan yaitu kita namanya tabungan emas ini, bahwa keunggulan itu hanya dengan 10.000 kita bisa mempunyai emas gitu aja. Terus untuk Gadai rahan atau mudharabah bagi hasil iya gitu. itu ada akadnya, ada, cuman ya berbentuk cetakan sih. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana mekanisme simpanan, pembelian dan penjualan emas dijalankan dalam Bullion Bank Pegadaian Syariah? Sejauh mana sistem ini memberikan manfaat dan keadilan bagi nasabahnya? Untuk kalau kita mekanismenya itu kalau ini kan orang ini emasnya di mana ya gitu kan, kadang berpikir gitu kan, untuk emasnya ada, kita di Pegadaian ada. Terus untuk keuntungan bagi nasabah bahwa kita membeli emas itu adalah membeli kekayaan istilahnya kita tetap kaya gitu loh. Karena apa? Emas itu kita beli hari ini kan kayak di sini nih kamu sangat bermanfaat ini tahun 2019 itu 6.160 per 0,001. Sekarang sudah berapa? Sekarang udah hampir 19.000 lah istilahnya. Nah itulah keuntungan dari kita menabung emas. Maaf ya, kalau menabung uang kan kita istilahnya ada artinya ya, ada gunanya. Kalau ini nggak ada, tapi sangat bermanfaat. Seperti kemarin banyak nasabah itu kan dia tidak berasa gitu kan. Nah sahabat saya tuh kemudian dia membutuhkan modal. Bu, saya kira-kira kalau umpamanya 62 gram berapa ya Bu? Kata gitu, dapat berapa ya? Karena dia sudah, maksudnya dia tuh hanya 100.000, 200.000 gitu kan nggak berasa. Ternyata pas saya hitungan itu 100.000 lebih, 160 itu 62 gram dikali 1.900.000 kemarin. Dia hanya berasumsi akan mendapatkan modal itu 60-an ya. Ternyata hampir dia kemarin hampir dapat 140-an. Besok juga gitu kan. Alhamdulillah ya ada gitu kan. Jadi insya Allah lah benar istilahnya kalau tabungan emas ini kita jauh-jauh dari riba gitu loh. Tapi memang harga emas ini selalu naik. Tapi tabungan emas ini tidak bisa ya cuma setahun 2 tahun terus kita berharapkan bahwa itu akan bagus ya. Kalau untuk tabungan emas ini istilahnya untuk jangka panjang, dia 5 tahun baru kita berasa. Kalau masih setahun atau 2 tahun nggak berasa. Karena walaupun harga emas itu naik turun, tapi umpamanya ini kita naik 400, turun itu hanya 200, nanti akan naik lagi 400, itu akan tertutup lah gitu. Makanya kenapa emas itu terhindar dari inflasi itu
dia nggak akan pernah menyusut, dia akan terus berkembang. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam pengembangan kuliah bank berbasis syariah, baik dari sisi regulasi, literasi masyarakat maupun secara operasional? Kalau tantangannya mungkin karena memang kita harus banyak edukasi, karena kan pengetahuan tentang emas itu mungkin nabung emas gitu kan, bagaimana nih bisa nggak sih diambil nanti gitu kan, takutnya gitu kan. Nah itu tantangan kita, bahwa kita harus meyakinkan bahwa memang tabungan emas ini memang ada emasnya gitu. Sewaktu-waktu umpamanya kita untuk, kan ini emas ini bisa dicetak juga, dicetak umpamanya 5 gram, 10 gram terserah gitu kan, itu bisa dicetak, itu kita pasti ada. Itu aja sih tantangannya. Kadang orang kan banyak dulu pernah tertipu dengan kebun emas, ngerti nggak kebun emas tuh? Lagi zaman tahun berapa ya? Sebelum kita meluncurkan ini tuh, karena ada banyak beberapa masyarakat itu tertipu dengan adanya kebun emas. Dulu kita menabung emas dan berharap ini ternyata bodong. Nah, akhirnya perusahaan kami Pegadaian gimana ya supaya tidak tertipu dengan itu gitu kan, karena memang menggiurkan gitu loh. Terus akhirnya makanya kita membuka tabungan emas, memang pure benar-benar ada emasnya. Jadi setiap pemainnya di Pegadaian untuk tabungan emas nih, dia sudah stok nih, hari ini kita menjual 1 kilo, ya udah kita sudah stok 1 kilo. Kita semuanya udah nggak ada, udah habis, ya udah kita berhenti, udah nggak bisa diimpor. Jadi memang Pegadaian benar-benar ada. Dan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana peran kuliah bank Pegadaian Syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat dan mendukung UMKM melalui instrumen keuangan berbasis emas? Kalau menurut saya sih sangat mendukung ya, karena seperti kita juga kan di Syariah ini kan kita adanya kerjasama dengan UMKM gitu kan, terus suka di mana kita sudah mewajibkan, kita ada namanya istilahnya kumpulan gitu kan, itu wajib mempunyai tabungan emas. Jadi sebagian dari usaha ini mereka sudah sadarlah bahwa untuk menabung itu emas itu bagus. Terus kita juga ada itu bank sampah. Bank sampah itu kan tahu kan, bank sampah itu, nah itu dia tuh jadi membeli sampahnya itu dijual, nah itu dibentukkan dalam tabungan emas, dimasukin tabungan emas. Itu sudah hampir 3 tahun kita bekerja sama dengan UMKM. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap perkembangan Bank Buluyan Pegadaian Syariah di masa mendatang? Kalau harapan saya sih insya Allah bahwa Bank Buluyan ini sangat bagus dan memberikan kepastian untuk kita akan investasi, dimana kita tidak tahu bahwa kedepannya itu bagaimana. Kalau dengan kita mempunyai emas, insya Allah semua akan bisa terjamin, karena seperti moto kita bahwa kita tuh membeli kekayaan memberi kekayaan sekarang untuk masa depan, tetap kaya lah gitu. Untuk pertanyaan terakhir dari kita, adakah inovasi atau perkembangan yang sedang atau akan dikembangkan oleh perusahaan dalam sistem bank buluyan di perusahaan? Kalau inovasi sih sebenarnya pasti banyak ya. Salah satunya itu kami sudah mungkin ini yang mutakhir aja kan. Kita dari dulu namanya cicilan emas gitu kan. Kalau cicilan emas itu kan fisik, akhirnya bagaimana kalau cicilan emas itu juga banyak masyarakat yang ngeri lah menyimpan emasnya itu di rumah. Akhirnya kita menciptakan tabungan emas. Nah mungkin kedepannya perusahaan akan lebih emas ini juga emas ini juga bisa didepositokan sekarang. Nah, mungkin itu aja, mungkin
inovasi untuk sampai sekarang ini bahwa tabungan emas kita bisa depositokan. Dari terima kasih atas waktunya. Oke, apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.